Bismillah, hari di sini dan ini adalah review Realme C11. Ini adalah HP entry level Realme yang dijual dengan harga 1 jutaan. Dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk memegang HP ini dan melakukan review secara lebih mendalam. HP ini sejatinya merupakan upgrade dari Realme generasi sebelumnya, yaitu Realme C2. Dan sepertinya Realme sengaja menghadirkan HP ini buat konsumen yang pengen HP dengan budget murah tapi spek lumayan. Nah, penasaran kan? Yuk simak review kita. Sebelum melangkah ke ulasan mendalam, ada baiknya kita intip terlebih dahulu paket penjualan dari unit review yang tengah kami pegang. Realme membungkus produknya dalam box berwarna kuning seperti saudaranya yang lain. Saat dibongkar, kita akan menemukan satu unit smartphone yang terbungkus plastik. Kemudian di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang terdiri dari buku panduan dan kartu garansi. Kemudian kita juga nemu head charger dan kabel micro USB. Agak disayangkan sih sebenarnya, kabelnya masih pakai yang micro USB ya. Karena cuaca panas banget di atas, saya terpaksa pakai tudung saji ya. Oke, sekarang kita ngomongin desain dari Realme C11 ini. HP ini punya desain yang menurut saya ya sangat eksepsional, dan netizen juga berkomentar sama. Di Instagram kami banyak pembaca yang mengagumi desain dari HP ini, dan itu komentarnya banyak banget. Sebenarnya secara desain sendiri, materialnya cuman terbuat dari bahan plastik polikarbonat, dan sebenarnya itu bahan yang murah meriah. Cuman pinternya Realme, dia bisa ngebungkus HP ini dengan feel yang terasa mewah dan premium dan solid banget kayaknya. Nggak kerasa plastik gitu, kayak handphone yang benar-benar terbuat dari bahan bermutu. Warna yang diusungnya pun kami suka. Unit review yang kami pegang punya warna paper gray, abu-abu dengan kombinasi bernuansa logam tapi doff. Hanya saja ada sebagian kalangan yang komplain dengan font Realme-nya yang jumbo di bodi belakang. Tapi itu sih kembali lagi ke selera ya. Kalau kami oke-oke aja. Realme memang serius soal desain HP ini. Asal tahu aja, C11 dirancang oleh desainernya Hermes. Dia mengadopsi elemen desain baru dan mengambil inspirasi dari lukisan geometris seorang ahli seni lukis abstrak gitu. Tekstur bodinya nyaman di tangan dan aman terhadap sidik jari, dan bisa efektif mencegah goresan. HP ini pakai port audio 3,5 mili dan sayangnya masih pakai port micro USB. Tapi nggak apa-apa lah. HP ini punya bodi memanjang dengan bentang layar 6,5 inci. Kalau bicara urusan bezel, dia punya dagu yang ya masih agak tebal sih. Soal responnya terhadap sentuhan, kami mengujinya dengan aplikasi DrumKit. Lumayan sih, tes ini bisa memperlihatkan respon layar terhadap sentuhan. Dan ternyata emang ada delay sedikit. Resolusi HP ini masih HD+, jadi mungkin nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi nggak jelek-jelek amat sih. Kita masih bisa dapat gambar yang tajam dan tampilan video yang baik. Untuk panel displaynya dia pakai 2,5D glass. Jadi hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Karena bentuknya yang menonjol mudah sekali terbentur di area kacanya itu. Untuk panelnya sendiri dia pakai IPS LCD yang tampilannya emang agak kurang maksimal kalau dalam kondisi outdoor tertimpa matahari. Bicara soal dapur pacu, HP Realme ini udah dilengkapi dengan prosesor MediaTek Helio G35. Ini adalah chipset gaming buat kelas entry level dan diklaim punya kinerja terbaik untuk bermain game di segmennya.
Prosesor ini cukup ideal buat pengguna umum dan gamers karena dapat menangani sebagian besar aplikasi menengah dan berat yang umumnya dipakai. Buat dipakai main Mobile Legends udah lumayan sih, masih bisa setting rata kanan. Buat main untuk sekedar Mobile Legends sih lancar jaya ya. Cek sendiri aja kalau nggak percaya. Buat main PUBG, pengaturan grafisnya ternyata mentok ya. Cuman gameplaynya masih memuaskan sih. Nggak ada lag berarti. Hanya aja kualitas gambar kita nggak bisa nikmatin semaksimal di HP menengah atas. Dan buat pecinta PUBG, jangan khawatir karena ternyata HP ini udah punya giroskop. Jadi kalian lebih leluasa saat perang ya, bisa tengok kiri kanan sesukanya. Bicara soal kamera, HP ini punya dual sensor dengan resolusi masing-masing 13 megapiksel aperture 2.2 dan 2 megapiksel dengan aperture 2.4. Sementara untuk kamera depan dia punya resolusi 5 megapiksel. Fitur dalam kamera HP ini juga udah lumayan lengkap ya. Ada kayak portrait mode, chroma boost, nightscape, slow mo, face detection autofocus, LED flash dan lain-lain. Ini adalah rekaman hasil video HD pada 30 fps. Bisa melakukan zooming sampai 4 kali. Ini stabilisasinya. Ini adalah hasil rekaman video Full HD 30 fps. Saya pakai jalan dan melihat pemandangan dan kita lakukan bisa sampai 4 kali. Ini rekaman video selfie di resolusi HD. Ini rekaman video selfie resolusi Full HD.
Buat info aja ya, HP ini nggak punya sensor sidik jari, tapi nggak apa-apa lah, karena dia udah punya face unlock. Oh iya, sekarang kita ngomongin baterainya ya. Realme C11 punya baterai 5000 mAh. Dan menurut hasil uji di Realme Lab, HP ini bisa bertahan 40 hari dalam mode siaga, bisa dipakai nyetel musik sampai 169 jam, terus bisa dipakai nonton film selama 21 jam, dan dipakai main game selama 12 jam. Experience kita sendiri udah cukup oke sih. HP ini bisa dipakai seharian lebih, jadi masih aman dibawa keluar rumah, atau malah misalnya dibawa piknik ke tempat kayak gunung atau lokasi yang nggak memungkinkan isi daya. Malah mungkin si Realme C11 ini bisa jadi penyelamat, karena ia udah dibenami OTG reverse charge. Jadi dia bisa jadi kayak power bank dan membantu mengisi daya HP atau gadget lain. Soal pengisian daya, HP ini dibekali charger 10 watt. Buat ngisi kapasitas 5000 mAh butuh waktu sekitar 3 jam lebih sedikit lah. Dan terakhir, sebelum memutuskan membeli, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan HP Realme terbaru ini. Kelebihan paling menonjol adalah desain yang premium serta prosesor yang cukup bertenaga di segmen entry level. Masih relevan sih buat main game mainstream. Dan baterai jadi sektor yang jadi kelebihan sekaligus kekurangan HP ini. Kapasitasnya besar, enak buat dipakai, buat yang punya mobilitas tinggi, yang sering seharian di luar rumah atau di kantor. Tapi yang jadi masalah adalah mengecasnya yang agak jadi beban, karena waktu tunggunya lumayan lama. Dia cuman punya head charger yang wattnya kecil, jadi kalian harus menunggu sekitar 3 jam lebih supaya HP ini full kembali. Sektor lain seperti kamera ya so-so lah, nggak nendang banget tapi udah lumayan. Kalau kalian suka desain dan performa, kayaknya Realme C11 ini oke. Tapi kalau bicara urusan lain, kalian harus berpikir 2 kali. Itulah tadi review Realme 11 saya. Jangan lupa like karena saya suka di like. Jangan lupa subscribe karena saya suka di subscribe. Jangan lupa kasih kritik dan saran karena saya suka dikasih kritik dan saran. Hari pamit, fi amanillah.